Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli wajhin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa diberikan nikmat bangun dari tidur, nikmat bisa melaksanakan sholat subuh, sebuah kenikmatan. Maka dari itu kita sebagai hambanya patut bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW, pada para sahabatnya, pada para tabi'in atau tabi'in, dan kepada siapapun para pengikut juga. Kita memohon kepada Allah agar dibukakan pintu hikmah, agar dibukakan pintu rahmat, agar dibukakan pintu hidayah. Semoga dengan kajian kita di pagi hari ini kita jadikan orang-orang yang bertakwa sebenar-benar bertakwa, orang-orang yang beriman sebenar-benarnya iman. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dan hikmah dari Rasulullah SAW yang datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menindaklanjuti kajian ta'limul muta'allim thariqut ta'allum dari Imam Az-Zarnuji. Di pekan kemarin kita sudah membahas tentang biografinya Imam Az-Zarnuji. Di pekan kemarin kita sudah membahas muqaddimah kitab Mu'allim. Di pekan kali ini kita akan membahas fasal yang pertama, yaitu fasal fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fasal mahiyah, pentingnya ilmu, wal fiqhi dan fikih, wa fadlihi dan keutamaan. Ai haqiqatul ilm, yaitu hakikat ilmu, definisi ilmu, definisi fikih dan keutamaan. Fikih di sini dalam mazhab Imam Hanafi yaitu fikih yang berkaitan dengan usul, bukan fikih yang berkaitan dengan furu'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat." Mencari ilmu itu wajib hukumnya ala kulli muslimin, terhadap pada segala muslim, baik laki-laki maupun perempuan. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin. Ketahuilah bi annahu, sesungguhnya bahwasanya la yuftaradu, tidak diharuskan atau tidak diwajibkan ala kulli muslimin, kepada setiap muslim, wa muslimatin, pada dan muslimah. Talabu kulli amalin, talabu mencari, kulli amalin, kulli ilmin, seluruh ilmu. Maksudnya apa? Imam Az-Zarnuji mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya kita sebagai seorang muslim tidak diwajibkan untuk mencari semua ilmu. Jika di awal dikatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu wajib hukumnya kepada seorang muslim. Tetapi dijelaskan di perkataan Imam Az-Zarnuji bahwa sungguhnya
mencari semua ilmu itu tidak diwajibkan, tidak diharuskan. Bal yuftaradu, akan tetapi yuftaradu diharuskan talabu ilmil hal, yaitu mencari ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal, ilmu yang mendesak atau ilmu yang dibutuhkan saat itu. Jika kita seorang santri, ilmu apa saja yang mendesak, ilmu apa saja yang dibutuhkan? Ilmu tentang sholat, ilmu tentang adab, ilmu tentang menuntut ilmu, itu yang dibutuhkan, yang mendesak. Itu ilmu hal. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan afdhalul ilmi ilmu hal, sebaik-baiknya ilmu hal, yaitu ilmu yang dipelajari, ilmu yang dilakukan atau yang mendesak, yang akan dibutuhkan oleh kita. Sebaik-baiknya ilmu. Wa afdhalul amali hifdzul hali, yaitu sebaik-baiknya amal hifdzul hali, ilmu. Sebaik-baiknya amal adalah amal yang menjaga ilmu hal tersebut. Wa yuftaradu 'alal muslimi, diharuskan bagi setiap muslim talabu ma yaqamu lahu fi halihi, mencari ilmu yang terjadi bagi dia tentang keadaan tersebut. Fi ayyi halin kana, yang berurusan dalam keadaan dan keadaan apapun. Fa innahu, maka sesungguhnya labudda lahu, diharuskan baginya minas sholat, contohnya ilmu tentang sholat. Kita sebagai muslim tentu diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Maka kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya menuntut ilmu tentang sholat, mencari ilmu tentang sholat. Itu adalah ilmu. Fa yuftaradu alaihi, maka diwajibkan padanya ilmu ma yaqau lahu fi sholatihi, maka diwajibkan ilmu tentang sholat fi qadrihi, dengan sekedarnya, ma yu'addi, untuk bisa melaksanakan bihi dengannya fardhus sholat, untuk bisa melaksanakan fardunya dalam sholat. Wa yajibu alaihi, dan wajib padanya biqadrihi ma yu'addihi iqamatul wudhu. Wajib dan wajib biqadri, dengan sekedar ma yu'addi, melaksanakan bihi dengannya iqamatul wajib, melaksanakan yang wajib. Lianna, sesungguhnya, sebab itu ma yutawassalu, ditawassalu sebagai sarana bihi dengannya ila iqamatul fardi yaqumu fardhan, untuk melaksanakan yang fardu dijadikan fardu. Ilmu tentang sholat itu wajib. Mempelajari ilmu tentang sholat wajib. Fardu yaqumu, iqamatul fardi yaqumu fardhan, melaksanakan yang fardu menjadikan fardu. Wakadzalika bis-shaumi, begitu juga dengan puasa, waz zakati, dan zakat. In kana lahu malu wal haji, begitu juga dengan haji. Jika kita memiliki harta, maka
diwajibkan untuk berhaji. Jika kita tidak diwajibkan untuk mencari ilmu tentang haji. Jadi ilmu yang dibutuhkan jika kita ingin haji berarti wajib hukumnya mencari ilmu. In wajib alaihi, dan diwajibkan padanya, yaitu pada ilmu. Wa kadzalika fil buyu', begitu juga dengan buyu jual beli. In kanat tajiyat yatajiru minat tijarah, jika kalian adalah orang yang berdagang dari sebuah perdagangan, maka diwajibkan padanya untuk mencari ilmu tentang perdagangan. Mana haram, mana halal, mana lagi mubah, mana lagi makruh, mana yang syubhat, itu diwajibkan kepada para pedagang. Jika pedagang tersebut ingin berdagang. Ila li Muhammad bin Hasan, dikatakan li Muhammad bin Hasan, pada Imam Muhammad bin Hasan. Imam Muhammad bin Hasan adalah salah satu murid Imam Hanafi. Imam Hanafi memiliki dua murid besar, yang pertama Imam Ibnu Hasan, yang kedua Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Dalam teks sini ada yang bertanya kepada Imam Hasan, ya Imam, ala tusannif kitaban fi zuhdi? Wahai Imam, ala tusannif, apakah engkau tidak ingin menulis atau mengarang kitaban fi zuhdi, sebuah kitab tentang zuhud? Imam Muhammad bin Hasan menjawab, qala sannaftu kitaban fil buyu', aku mengarang kitab tentang buyu', jual beli. Dijelaskan di dalam teks yang selanjutnya, yakni az-zanidu man yataharrazu 'anil syubhati wal makruhati fit tijarah. Zuhud bagi siapapun yang menjaga dari syubhat dan makruh dan dalam perdagangan. Wa kadzalika fi sa'iri muamalati wal iqrar, ini juga dengan muamalah. Wa kullu man istaghala bi syai'in minha yuftar, dan setiap orang yang menyibukkan bisyai'in dengan sesuatu dari minha, daripadanya, maksudnya daripadanya jual beli tersebut, yuftaru, diwajibkan alaihi ilmu taharruzi anil haram. Jadi jika kita menyibukkan jual beli atau perdagangan, maka diwajibkan padanya ilmu taharruzi, yaitu menjaga dari keharaman. Ini haram atau halal, mana haram, mana halal, kita harus mengetahui. Wa kadzalika yuftaradu, dan begitu pula yuftaradu, diharuskan alaihi padanya ilmu ahwalil qalbi, ilmu keadaan urusan hati. Maksudnya apa? Diwajibkan pada semua para pedagang atau para ilmu hati ini, ilmu yang sangat penting. Sholat jika hatinya riya, ilmu tentang sholat wajib. Tapi jika hatinya riya, maka harus dikaji lagi ilmu tasawuf. Minat tawakkuli, dari bertawakal, wal inabah
ilmu kembali maksudnya ilmu bertaubat. Wal khasyah itu takut, waridho dan ridho. Fa innahu waqi'un, maka sesungguhnya waqi'un yang terjadi itu fi jamil ahwal, di dalam setiap keadaan, segala keadaan. Ilmu tasawuf ini segala keadaan. Kita sholat, ilmu sholat ada, harus ilmu. Ilmu jual beli ada ilmu tasawuf. Maka dari itu kedudukan yang lebih tinggi pelajaran ilmu tasawuf. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Keutamaan ilmu itu la yakhfa, tidak tersembunyi ala ahadin, bagi siapapun. Jadi seorang yang punya ilmu akan diangkat derajatnya. Bagaimana di dalam surat Al-Mujadalah diangkat derajatnya. Tidak akan sengsara amat jika orang memiliki ilmu. Maka dari itu pelajaran ilmu di sini maksudnya ilmu akhirat, ilmu yang mengantarkan kita kepada takwa dan keimanan. Huwal mukhtasu bil insaniyah. Demikianlah dikhususkan bil insaniyati pada manusia. Li'anna jami'al khisali, sesungguhnya bahwasannya segala sifat, jami'al khisali, segala sifat, siwa ilmu, kecuali ilmu. Yang membedakan antara manusia dengan hewan yaitu ilmu. Yashtariku fihal insanu wa sa'irul hayawanati. Jika dibandingkan antara manusia dengan hewan, sifat yang berbeda yaitu sifat memiliki ilmu. Kasyaja'ati, sifat berani dimiliki itu pula pada hewan. Manusia memiliki sifat berani. Wal jur'ati, yaitu kekuatan keberanian. Wal quwwati, dan kekuatan. Wal judi, sikap saling tolong menolong atau saling beri memberi. Wasyafaqati, dan kasih sayang. Hewan memiliki sifat kasih sayang, manusia memiliki sifat kasih sayang. Wa ghairiha, dan selainnya. Siwal ilmi, kecuali ilmu. Jadi yang membedakan antara hewan dan manusia gampang, yaitu dengan ilmu. Manusia memiliki akal, hewan memiliki akal tidak? Tidak. Pada itu manusia diangkat dari Allah. Wa bihi azharallah ta'ala, dan dengan ilmunya lah azharallah ta'ala, Allah menunjukkan fadla baniyat, fadla Adam alaihissalam. Allah menunjukkan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam ala malaikatihi, dibanding malaikat. Jadi dengan ilmunya itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam dibanding malaikat. Wa amarahum bisujudi lahu, dan Allah menyuruh malaikat untuk sujud padanya, pada Adam. Wa innama syaraful ilmi bikaunihi wasilatan, sesungguhnya syaraful ilmi menjadikan mulia ilmu tersebut bikaunihi, menjadi sarana ilal birri, sarana kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan. Jadi mulianya ilmu itu menjadikan siapa saja yang memiliki ilmu sebagai sarana atau sebagai wasilah untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Dan jika kita melakukan kebaikan, maka kita menaikkan derajatnya dengan ketakwaan. Alladzi bihi yastahaqqu, yang dengannya lah berhak, yastahaqqu al-karamah,
Jadi orang yang memiliki ilmu bahagia. Jika kita ingin hidup bahagia, inilah ilmu. Pelajari ilmu. Terlebih khusus ilmu-ilmu yang sedang kita butuhkan. Jika kita sebagai santri harus ilmu. Kama ila di Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Imam Muhammad bin Hasan, itu muridnya Imam Hanafi, sebagai dikatakan dalam syairnya, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Pelajarilah, belajarlah, fa innal ilma, sesungguhnya ilmu itu zainun li ahlihi, penghias bagi yang memilikinya, bagi yang memiliki ilmu tersebut. Wa fadlun, dan keutamaan. Wa unwanun, dan ciri khas para muslim. Likulli mahani, dan setiap apapun yang dimilikinya maka akan milik, dan alamat pujian yang bagi pemiliknya. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadah, jadilah orang yang dapat mengambil manfaat kulla yaumin, setiap hari, minal ilmi, dari ilmu tersebut. Wasbah fi buhuril fawaid, maka berenanglah fi buhuril fawaid, dalam lautan ilmu. Maksudnya bersungguh-sungguhlah dalam ilmu. Ayo perbanyaklah menuntut ilmu. Tafaqqa fa innal fiqha afdalul qadim, dalamilah ilmu fikih. Maksud fikih di sini ilmu usul, fikih ilmu usul, bukan ilmu furu'. Afdalul qadim, yaitu sebaik-baiknya qaid atau pemimpin yang terbaik. Ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasid, untuk menghantarkan kepada kebaikan dan ketakwaan, dan menjadikannya sesuatu yang paling adil. Wa a'dalu huwal ilmu al-hadi ila sunanil huda, itulah ilmu yang menunjukkan ila sunanil huda, jalan menuju hidayah. Sebuah ilmu, itulah ilmu yang menunjukkan jalan sebuah hidayah. Wal hisanu, ilmu itu hisan, bagai benteng. Yuji, keselamatan, min jami'i syada'id, dari segala mara bahaya, segala kesusahan. Jadi ilmu itu sebagai benteng keselamatan, untuk menyelamatkan kita dari berbagai macam mara bahaya. Fa inna faqihan, sungguhnya orang-orang yang faqih, wahidan mutawarri'an, yang wara